Kalau dia nanti dia berarti belum. Di kanan, Pak. Oh, gitu. Kalau itu kayak Raja Siap apa nanti? Ibu ya? Berapa tahun lalu Bu? 52. Apa yang terbanyak? Permohonan apa? Tidak pernah pidana. Itu mohonnya datang sendiri atau online? Online. Berapa lama diselesaikan keluar itu produknya? 30 menit. Nah, ini salah satu yang boleh kita sampaikan juga sama kita dari gugatannya berapa? 30. Permohonan 115. Apa yang paling banyak permohonan? Kalau permohonan itu untuk ganti nama, Pak, ada kesalahan di aksi. Saya dengar rata-rata itu tindak lanjut dari tindak kepuasan itu Ada pada waktunya jangan lupa diingatkan untuk respon ya Bu ya. Itu ya. Iya, diingatkan ya. Dan KPS-nya lupa. Sebagai tak
Lancang kuning, layarnya sudah terkembang, mengarungi samudera raya mencari peruntungan. Selamat datang di Pengadilan Negeri Pelalawan. Profesional, ramah, informatif, melayani, akuntabel, itulah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Prim Aryadi SHMH, para panitera, para sekretaris, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Pelalawan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama menyambut kedatangan Bapak Dirjen Bagini ke Pengadilan Negeri Pelalawan kelas 2. Dan tentunya perlu kami ingatkan bahwa saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu dimohon agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili acara pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala dengan hikmat seraya berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Edi Al-Farisi SHMH sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan hari ini dan seterusnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa akan saya pimpin menurut tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon disesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Tuhan Kau limpahkan. Pada hari ini kami hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pembinaan oleh pemimpin kami, Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta rombongan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah pertemuan dan rangkaian kegiatan kami sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang Engkau rahmati, dan menjadi semangat baru kepada kami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, serta berkomitmen dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadikan pula kegiatan pembinaan yang diberikan Bapak Dirjen kepada peradilan umum hari ini dapat memberikan bimbingan dan pelajaran bagi kami agar semakin baik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat mencari keadilan di Pengadilan Negeri Pelalawan yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID yang masih berlangsung sampai saat ini, kami juga menyadari betapa lemahnya kami tanpa pertolongan. Karenanya ya Allah, mohon Engkau berkenan jauhkan kami dari wabah tersebut, sehatkan, kuatkan, dan tapahkan kami dalam keadaan ini, serta berikan tempat yang lapang dan pahala bagi keluarga besar kami yang telah gugur karena wabah tersebut. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan juga dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang untuk kita semua yang kami muliakan tentang kehadirannya Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum, yang kami muliakan Bapak Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Sesdirjen ini yang kedua hadir di sini, kemudian Bapak Direktur Mentamis, Bapak Wakappt, Bapak Ketua Pekanbaru, Bapak Pak Mantra, Ibu Ketua Renat, dan hadirin sekalian berbahagia, Wakil Kasih Pengaraya, Ibu Ketua Siap, Ibu Ketua Pasir Pengaraya yang belum dilantik, dan hakim-hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pejabat struktural nasional, seluruh warga Pengadilan Negeri Pelalawan yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan para Dirjen Badan atau hadirin sekalian tentang refleksi dan proyeksi kami di Pengadilan Negeri Pelalawan. Ini jumlah hakim kami ada 9 orang untuk saat ini. Untuk pejabat fungsional ada 8 orang. Rekan-rekan hakim bisa berdiri semuanya. Dan Pak Dirjen buka maskernya deh. Nah, ini itu mana? Yang kami cari. Hakim kami juga masih ketemu di Pamuk. Untuk perkara ini sudah kami sampaikan secara ini dan tidak perlu kita bahas. Dia penghargaan juga sudah. Nah, ini ada beberapa hal Pak proyeksi tahun 2021 yang akan kami lakukan. Pertama, kami akan launching layanan aplikasi bersama namanya Layak Tunuk, yaitu layanan Pengadilan Negeri Pelalawan
Ini meliputi izin penyitaan, izin penggeledahan, perizinan penggeledahan dan seterusnya. Insya Allah minggu ke-3 atau ke-4 bulan ini akan kami launching untuk aplikasi, dan ini sudah kita koordinasikan dengan kepolisian seluruh sektor Pelalawan dan di Polres Pelalawan. Nah, ini yang kami sampaikan Pak tadi, berharap bahwa nanti tahun 2021 ini kami mendapatkan hibah sebesar, ini baru perencanaan senilai 400 juta. Ini hibah dari pemerintah kabupaten. Ini rencana gedungnya seperti ini, ruang sidang dan seterusnya, dan bentuk seperti ini. Ini kurang lebih 7 miliar. Kepada Bapak Dr. Sodarmaji SIMPU kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersama-sama kita dahulukan dalam syukur kita lillahi rabbil Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah merahmati kita, dan atas karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan sehat dalam ruangan ini. Insya Allah tujuannya sama, untuk mengetahui lebih dekat tentang kondisi PN Pelalawan, dan mungkin nanti ada arahan-arahan lebih lanjut dari yang mulia yang kita banggakan, Bapak Dirjen, Bapak Sekjen, dan juga Pak Direktur Penganis. Yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Bapak Direktur Jenderal Peradilan Umum, Bapak Sekjen, Bapak Direktur Penganis, dan Pak Wakabite, Pak KPN Pelalawan, dan juga para KPN yang hadir pada acara ini, Pak Panitra PT, dan pejabat struktural fungsional khususnya yang hadir dan ada di ruangan ini, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya apresiat betul kepada KPN Pelalawan, dan mungkin kita berikan aplaus sekali lagi. Setidaknya dinamika yang terjadi telah direspon, dan mudah-mudahan tidak hanya pada Pengadilan Negeri Pelalawan, ya, PN-PN yang ada di wilayah PT Pekanbaru untuk bisa mengadaptasi dengan dinamika yang ada. Dan sesuai dengan dinamika yang ada, modernisasi ini hampir seluruhnya teraplikasi, dan dalam by system tersebut semuanya kembali kepada kita. Apa yang kita torehkan itulah hasilnya. Ya, olehnya di samping kita harus inovatif, senantiasa kita menyumbangsi yang positif dan bermanfaat, tidak hanya bagi institusi tapi juga bagi masyarakat yang kita layani. Barangkali waktunya nanti kalau misalnya saya harus banyak yang saya omongkan dan menyita waktu yang teralokasi untuk Pak Dirjen dan Pak Sekjen dan juga Pak Penganis, yang memang sudah kita tunggu-tunggu, ya, wejangan beliau. Ya. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Nanti di lain waktu, ya, mungkin tidak hanya PN Pelalawan dan ini, tapi secara keseluruhan mungkin bisa secara virtual. Terima kasih atas perhatiannya, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah yang matang di dahan tentulah enak dimakan. Tak ragu hati untuk menghidangkannya. Pengarahan dari Yang Mulia Bapak Dirjen Badilung sangatlah kami harapkan, supaya Pengadilan Negeri Pelalawan semakin prima ke depan. Dimohonkan kepada Yang Mulia Dirjen Badilung Bapak Dr. Prim Karyadi SIMH untuk dapat memberikan sambutan dan pengarahan kepada Bapak, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Jabat Eselon II pada Dirjen Bandung. Kami saya perkenalkan di sebelah kiri saya Pak Sekretaris Direktorat Jenderal Pak Rus Wahyudin. Kemudian di sebelah kiri lagi di ujung Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Pak Lukas Prakoso. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga hadir di tengah-tengah kita ini para ketua pengadilan negeri dan wakil ketua pengadilan negeri juga baru Pak Panitra Pengadilan Tinggi dan ketua profesional KPN Pelalawan ya khususnya, dan teman-teman hakim dan Pelalawan, Dewan Struktural dan Profesional di KPN Pelalawan ini, hadirin semua yang insya Allah dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersyukur kita pada siang hari ini masih kesehatan, kekuatan bisa berkumpul di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Pelalawan di dalam sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang terus menunjukkan angka peningkatan yang belum diberikan tanda-tanda melandai akan meningkat. Dan karenanya kita berharap agar COVID ini segera berlalu dan umat yang sedang menunggu kita diberikan kekuatan terbaik di segala nama kuasa, dan berkata segala kita yang sakit semoga diberikan semua segera. Amin. Tadi saya melihat gedung ini, sampai di gedung ini saya teringat umur saya sekitar tahun 2006. Saya kesini pada saat peresmian gedung ini. Gedung ini disebut oleh Prof. Bagaimana Mahkamah Agung, ada Pak Kata Alisa Dirjen itu. Saya telah jauh sekian tahun yang lalu. Namun saat ini kita lihat banyak kemajuan dari yang sebelumnya ya. Tadi juga sudah ternyata pemaparan dari KPN Pelalawan. Selain fisik, juga kita lihat banyak inovasi-inovasi yang diberikan baik untuk pelayanan kepada para pencari kesehatan, juga inovasi yang juga berlaku untuk pencarian dalam. Saat ini memang sejalan dengan program pemerintah yang diprogramkan oleh Kementerian PAN-RB dengan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas korupsi dan melayani. Sejalan juga dengan program dari Badilum yang sudah diambil alih oleh Mahkamah Agung yang akreditasi penyelenggaraan itu. Oleh karenanya Bapak sekalian, kita terus-menerus berusaha meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan dan terus-menerus berusaha untuk menciptakan personil atau aparatur, para hakim-hakim dan para pengadilan lainnya yang bersih dari KPN, yang tercermin dari survei kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi. Oleh karenanya Bapak sekalian, bukan hanya di pihak Pelalawan ini, bukan Pelalawan yang kedua ini, tapi juga di Pengadilan Tinggi, juga kami sendiri eselon 1 dan eselon 1 juga berusaha terus untuk mengarah ke sana, sehingga bukan yang kita harapkan itu penghargaan BPK, benar itu kita harapkan, namun terlepas dari semua itu, yang kita harapkan adalah kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik pada kita. Jadi kita sudah berusaha maksimal dan tidak perlu berkecil hati oleh sekalian ya.
itu kan penilaian dari sana itu kan banyak faktor ya. Tapi namun demikian kami menilai langkah-langkah yang sudah diambil oleh teman-teman baik tingkat banding maupun tingkat pertama ini sudah luar biasa ya dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan ini kami apresiasi dan kami berikan penghargaan. Begitu juga kita sendiri Pak, kami sendiri di Dirjen Badilum juga berusaha terus memberikan pelayanan yang terbaik baik kepada Bapak Ibu sekalian maupun kepada luar dengan mengeluarkan regulasi-regulasi maupun dengan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Beberapa aplikasi juga sudah ditayangkan oleh Dirjen Badilum. Nah, terakhir ini kami sedang menggodok aplikasi berkaitan dengan eksekusi ya. Selain pedoman eksekusi yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita berikan pedoman di tahun 2019, maka mudah-mudahan insya Allah di tahun 2021 ini kami akan melaunching aplikasi berkenaan dengan eksekusi. Karena eksekusi ini merupakan salah satu hal yang disorot oleh Kemenpan RB pada saat entry meeting dengan Mahkamah Agung pada hari ini kayak kami selalu dengan kita di Badilum hari Rabu. Di Rabu yang lalu kita di Mahkamah Agung saat entry meeting sampaikan oleh beliau Kemenpan RB salah satu yang disorot adalah masalah eksekusi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti kami akan segera mengeluarkan surat kepada Pengadilan Tinggi agar meminta data kepada satgas-satgas di Pengadilan Negeri berapa jumlah eksekusi yang ada di satgas Bapak Ibu sekalian, berapa yang sudah terlaksana, berapa yang belum terlaksana, apa kendalanya. Nanti kita bisa dengan aplikasi Pak, lagi di godok ini teman-teman di Badilum ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami melihat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini sudah banyak kemajuan, sudah bermunculan dari Pak RT, Pak RT, langkah-langkah yang sudah diambil oleh teman-teman masyarakat pertama. Namun juga kami perlu ingatkan ada beberapa permasalahan yang masih ada, yang perlu ditindaklanjuti. Saat ini kita tidak mentolerir lagi adanya kesalahan, apalagi kalau bentuknya sudah mengarah ke tindak pidana. Ya, kalau dalam pemalsuan, itu sudah ada lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berusaha mengeluarkan regulasi kepada Bapak Ibu di lapangan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas. Regulasi tersebut bukan saja dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, bahkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Perma dan Sema. Ya. Sebenarnya waktu kalian, saya berharap hal ini terus diikuti, apalagi oleh hakim. Ini disampaikan bahwa ada 4 atau 5 orang hakim yang baru. Saya berharap teman-teman hakim yang baru segera bisa bergerak cepat ya, perlu berlari untuk bisa mengimbangi senior-seniornya, karena senior-senior tidak lama lagi akan digeser. Kasihan juga di beberapa pengadilan negeri yang minta sidang tunggal, yaitu teman-teman Anda tinggal berdua, ketua wakil, atau ketua salah satu hakim senior, atau wakil dan hakim senior. Itu nggak boleh dilepas Pak. Dipertahankan dua itu oleh pimpinan, jangan sampai hakim yang baru semua. Olehnya transfer of knowledge-nya harus segera. Koalisnya yang senior, anggotanya 2 yang masih junior, dan ini harus segera cepat. Kalau kita di PN yang sudah besar, kelas 1 apus itu tidak ada lagi junior, rolling nanti tetap. Ya, oleh karena ini saya sampaikan kepada Pak Ketua, silakan untuk perkara-perkara yang datang sederhana, silakan untuk rekening otomatis. Tentunya setelah ini kan sudah hampir 6 bulan lebih kan, tapi sudah terlepas Pak ya. Oleh karenanya Bapak sekalian terus menggali ilmu, terutama hukum acara, jangan sampai
tersandung di hukum acara. Kalau hukum material kita bisa boleh berbeda pendapat. Ya. Kalau hukum acara nggak ada beda pendapat. Ya. Harus hukum acara itu strict, nggak bisa ditimpali. Makanya kemarin itu ada pada saat kami rapim salah satu putusan yang landmark mau diangkat dari perdata berkaitan dengan penyimpangan 14 hari dengan waktu menyatakan kasasi ditolak oleh rapim. Dan itu disuruhkan oleh Mahkamah Perdata. Karena itu acara nggak bisa ditimpali. Jadi tadinya oleh karena hukum material mau dipertahankan, mengorbankan ada saya boleh diimbangi karena hukum material itu salah, tidak boleh. Ya. Tapi berpendapat acara tidak boleh dilanggar. Sekali lagi, tolong teman-teman yang hakim yang baru ini tidak sampaikan, anda yang bertugas di PN Pelalawan termasuk hakim yang pilihan ya, dibandingkan mereka ada yang 1000-an itu, 1000-an lebih, anda ini termasuk yang bersyukur mendapatkan tempat yang tidak terlalu jauh dari kota provinsi, dari bandar. Teman-teman anda sampai ada yang bertugas di sana Manokwari, di sana Wamena sana gitu ya. Aceh, Sukamahi, mana Pak Rektor yang menempatkan yang jauh-jauh itu. Anda syukuri itu. Bagaimana cara untuk mensyukurinya? Ya harus belajar. Sekarang ini terakhir di Jenderal itu mengeluarkan regulasi berkaitan dengan 3 pedoman. Ikuti enggak? Tahu? Mana hakim-hakim yang baru tentang apa? Coba hakim yang baru tentang apa regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Badung terakhir? Ya, restoratif justice, oke. Yang kedua lagi tentang apa? Ada 3. 1691 2020 restoratif justice. 1692 berhubungan dengan disabilitas. 1693 berhubungan dengan apa yang ketiga? 1693 itu standar ya, apa namanya untuk peralatan yang ada di ruang sidang ini harus ada laptop untuk hakim, harus ada screen gitu ya. Apa istilahnya di kita kan ada gitu ya. Jadi ada 3 ya. Tolong kalau sekalian diikuti. Kita menurut pedoman itu bukan sekedar kita melakukan pedoman saja, tapi untuk diikuti oleh Bapak Ibu sekalian, dipedomani. Saat ini sebenarnya di 1691 2020 itu SKDJ itu sebenarnya hanya mempertegas oleh kalian tentang penerapan rehabilitasi kepada para pencandu narkotika. Tadi itu sudah saya main tentang itu. Dalam jumlah berapa, tekanan berapa, metafetamin itu pasti bisa dianulir untuk direhabilitasi. Ya, jadi kami menghimbau, menegaskan di situ agar teman-teman di lapangan itu tidak ragu-ragu menjatuhkan hukuman rehabilitasi sepanjang persyaratan terpenuhi. Saya pada saat bersidang bertugas di KPN Denpasar itu nggak ada yang berani hakim-hakim yang menjatuhkan rehabilitasi. Akhirnya minta hukuman korban dengan tahanan minggu 2 minggu setelah putus baru keluar. Mestinya orang yang pencari 127 itu mesti direhab. Jangan di dalam terus ya. Kita rutan itu sudah overload. Kalau tim pengawas Hawasmat dia tahu. Saya berapa kali bertugas di Hawasmat masuk ke rutan Cipinang, saat di Tangerang, saat di Metro, Kota Batu itu udah overload. Jadi bahkan ada lapas yang bilang tuh jam sekian dia ada di sini, jam sekian dia ada di musola itu bukan untuk beribadah itu, istirahat. Jadi sekalian sekali lagi tolong ini regulasi ini dikuasai, dipedomani ya. Begitu juga dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pernah yang dikeluarkan saat ini, terutama format dan kesepakatan kamar ya, itu diikuti sebagai format untuk keputusan ya, baik pidana maupun perdata.
Contohnya apa? Contohnya tidak boleh lagi menjadikan hukuman dalam mata asing atau uang asing, harus dikonversi dengan rupiah. Jadi bapak sekalian itu tolong waktu untuk diskusi lah, setelah jawab masih 10 menit. Misalkan terlebih dahulu Pak Sekretaris Dirjen. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan seluruh jajaran dari Pengadilan Tinggi yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknik Peradilan Umum, yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini dalam pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah mulai loyo ya. Karena Bapak dan Ibu ini menyambut tahun baru, harusnya dengan semangat baru, makanya harus lebih garang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, menyongsong tahun 2000, bukan menyongsong, kita sudah memasuki tahun 2021 ini, tahun yang penuh tantangan. Kemarin kita memasuki tahun penuh cobaan. Di tahun yang penuh tantangan ini ya kita harus punya sikap, kemudian punya pemikiran dan punya rencana bagaimana kita bisa menaklukkan tahun 2021 ini dengan ending yang baik. Tahun kemarin 2020 dari hasil pembinaan Pak Dirjen, pembinaan KPT, kemudian juga pembinaan ketua beserta seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Pelalawan ini telah berusaha sedemikian rupa sehingga bisa menghadirkan Pengadilan Negeri Pelalawan yang walaupun secara selintas ya, kita lihat banyak perkembangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan ini. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita harus terus melangkah, ya, terus memajukan sehingga kita benar-benar mendapatkan apresiasi yang tulus, apresiasi yang tinggi dari para pengguna pengadilan. Nah, apresiasi itu bentuknya macam-macam. Kalau kita mau kaitkan dengan kondisi formal, kita berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan WBK. Kalau dari sisi APM-nya, kita harus selalu dalam kondisi excellent. Begitu juga apresiasi dalam bentuk lainnya. Tadi Pak Dirjen sudah menyatakan, ya, dan kami di Dirjen Badinum juga sudah berkomitmen untuk menargetkan tahun 2021 ini insya Allah mendapatkan WBK. Nah, cuma Pak Dirjen juga menginginkan seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di bawah Badan Peradilan Umum juga harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan WBK. Ya, walaupun itu hanya bentuk pengakuan, tetapi itu menjadikan modal buat kita. Minimal ada apresiasi finansial yang bisa kita dapatkan dari itu. Mahkamah Agung selalu menghargai segala langkah dan upaya menuju perbaikan. Mahkamah Agung tidak hanya pandai untuk pemerintah, tetapi juga punya kewajiban ya, untuk memberikan penghargaan dalam bentuk yang lain pada Bapak dan Ibu yang telah berusaha untuk meraih itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya merequest ya hal-hal yang
perlu kita bangun kembali. Kalau tadi Pak Dirjen sudah bicara soal OBK, saya mungkin menitik beratkan pada APM-nya. Pada beberapa kesempatan yang dilakukan oleh Dirjen Padilu melalui uji kelayakan dan kepatutan, saya selalu bertanya kepada para peserta, apakah itu hakim ataupun panitia, Pak, Ibu, masihkah Bapak dan Ibu ingat 7 kriteria penilaian akreditasi? Dan jawabannya banyak yang sudah melupakannya. Yang diingat hanya 1, leadership. Yang lain lupa. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu ini kalau udah dapat sesuatu yang baru, yang lama akan dilupakan. Kalau udah melihat yang lebih kinclong, yang udah mulai turun dilupain. Ya apa? Akreditasi itu merupakan hal yang sangat mendasar, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Pramuka untuk membangun kepercayaan publik kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dari APM itu mulai berkembang, mengenai reformasi birokrasi, mengenai ZB dan sebagainya. Dan apabila kita menerapkan APM dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh dan secara keseluruhan, otomatis kita telah membangun RT dan juga membangun ZT. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat kriteria pertama, leadership. Itu masuk di dalam visi Mahkamah Agung, di dalam visi Padilu, meningkatkan kualitas kepemimpinan, masuk di sana. Dan arti kepemimpinan di sini sangat luas, sangat luas. Kalau kita bahas secara teoritis mungkin panjang, tetapi intinya pemimpin yang saya bisa sampaikan, pemimpin harus mau menjadi orang yang terus-menerus belajar. Kemudian pemimpin adalah orang yang selalu membangun organisasi pembelajaran. Jadi dia tidak hanya mengupgrade dirinya, tapi dia juga mampu mengupgrade organisasi dan seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, pemimpin harus berpikir sistemik, jangan berpikir parsial, karena mencari solusi untuk satu masalah dengan sistemik, hasilnya akan jauh lebih baik ketika kita mencarikan solusi dari salah satu sudut pandang parsial. Nah ini Pak, itu baru kepemimpinan. Yang kedua, rencana strategis. Rencana strategis kalau dijabarkan di RB dan JI, seluruh area RB dan JI itu semua dalam rangka pengimplementasian rencana strategis dan manajemen proses. Kemudian ada dokumen sistem, ada pengelolaan manajemen sumber daya, dan ada pertemuan riset. Nah ini tolong Pak, 7 kriteria ini diingat, karena kalau Bapak punya keinginan mengeksplorasi dari 7 kriteria itu, seluruh proses manajemen di pengadilan bisa ditangani dengan baik. Nah ini yang saya temukan pada saat proses fit dan proper, baik hakim maupun panitera melupakannya. Sangat disayangkan. Kami di Direktorat Jenderal berusaha membuatkan pola, kemudian juga mengimplementasikan ini supaya untuk
kredibilitas pengadilan di mata para pencari keadilan. Tolong ini disupport Pak dan Ibu sekalian, supaya apa yang kita rumuskan, apa yang kita inginkan itu bisa benar-benar tercapai. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, silakan Pak Edward. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kaitannya dengan RC, jadi sebenarnya latar belakang dari itu, pedoman dari Dirjen ini adalah sudah begitu banyaknya perma, aturan yang mengatur tentang RC, bahkan undang-undang PPA mengatur tentang diversi, kemudian di undang-undang narkotika sendiri juga memungkinkan, tetapi kawan-kawan kita di lapangan di Satker jarang sekali menggunakan sekali itu seperti yang disampaikan Pak Dirjen. Nah ini jadi temuan dari satu BPK, yang kedua Bappenas. Akhirnya Bappenas mempertanyakan, ini sudah ada ketentuannya, tapi kenapa putusan pengadilan demikian? Akhirnya Bappenas dalam proyek nasionalnya itu, dalam peta jalan pembaruan itu, kemudian meminta kepada Mahkamah Agung melalui Badilu kemudian memformulasikan pedoman-pedoman itu sebagai pegangan dari para rekan-rekan kita di Satker untuk menindaklanjutinya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, Bapak Ibu hakim semua, ketika mengadili perkara narkotika, perkara anak, ya, kalau itu memungkinkan diselesaikan mediasi penalnya, silakan saja, aturannya ada. Ini yang menjadi temuan dari Bappenas, keluhan juga BPK. Berikutnya masalah Ibu Bapak semua, masalah UD, online market of privilege dan perbuatan melawan hukum penguasa. Ada Perma nomor 2 tahun 2019. Ya. Masih banyak gugatan penguasa melalui peradilan umum. Masih diterima juga. Memang masih ada kegambangan di antara kita. Kalau seandainya PLH itu diajukan ke peradilan umum, ya, bukan dari sisi tindakannya, tapi sisi materialnya. Apakah ini kewenangan dari peradilan atau usaha negara? Sementara kita semua memahami objek dari sengketa tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara yang bisa dinilai diuji dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Sementara kita di peradilan umum menguji satu perbuatan melawan hukum, dasarnya adalah 1965. Pakaikan juga kemudian putusan Hokrat 1919 di Debaun Langkohan. Ada keluhan kepada kami, ya, ketika ada satu gugatan tentang banjir di Jakarta terhadap gubernur, class action, kok bisa-bisanya diputus NO, eksepsi dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa ini bukan domain kami, domain dari TUN, dengan merujuk merefer pada ketentuan yang ada di dalam Perma nomor 2 tahun 2019. Di antara kawan-kawan hakim TUN sendiri itu juga masih gamang. Kerugian bisa dituntut hanya sebesar 5 juta, ada PP-nya. Sementara di situ akan diberlakukan model seperti dalam perdata, kerugian yang terbatas. Nah, suatu ketika Badilum minta untuk mengisi satu acara di beberapa kali kaitannya dengan sosialisasi Perma nomor 2 tahun 2019. Khusus untuk hakim TUN, seluruh ketua petun di Indonesia ini yang didikan, kemudian diskusi
tentang PMK dari perspektif tim perdata 1965.